Setelah 3 bulan bikin konten, gue baru dapat kesimpulan bahwa 90% penonton channel ini adalah cowok. Jadi sekarang gue bakal bikin episode khusus cowok. Buat yang gak ngerasa ngumpetin benda tumpul di bawah perut, silahkan skip aja video ini, nonton video yang lain aja. Karena percuma, gak bakal paham apa yang gue bakal bahas di episode kali ini. Oke? Udah? Selamat datang di Positivity City, nama gue Robi. Dan sekarang waktunya bahas jurus rahasia jadi high value man. Buat para cowok yang nonton atau dengerin video ini dimanapun kalian berada, gua saranin kalian pasang earphone atau headset. Karena pembahasan kali ini kayaknya nggak aman kalau didengar sama cewek. Jadi pause dulu videonya, pasang earphone, volume 40%. Udah? Oke, kita mulai sekarang. Fakta umum, women are stupid. Isi otak wanita itu logikanya cuma 10%. Sisanya apa? Perasaan, feelings, emotions, imajinasi, fantasi. 90%. Ini cuman teori akarnya aja nih. Sekarang gua kasih contohnya di kehidupan sehari-hari ya. Cewek berpikir secara kolektif karena mereka nggak mampu berpikir secara solitari. Makanya mereka sering minta pendapat ke temennya, ngambil quotes-quotes nggak jelas dari media sosial, datang ke forum-forum yang isinya cuma validasi perspektif. Kenapa? Karena mereka berpikir bahwa 10% dikali 10 orang sama dengan 100%. Begitu di luar udah ngerasa oke, gue udah dengerin pendapat dari 10 cewek nih, berarti argumen gue udah 100% logis. Cowok gue kan cuma 90%. Dia pulang ke rumah, ngomel-ngomel sama lakinya, malah ditabok. Besoknya datang lagi tuh ke forum, ngadu. Beb, gua kemarin ngomong begitu ke laki gua, malah ditabok. Ya gak gitu cara mikirnya. Mereka ngobrolin apa, masalahnya apa, dinangkepnya gimana, nggak nyambung. Contoh lain lagi, sambil gua puterin deh satu kompilasi video buat jelasin ke kalian ya. Gua mute aja deh. Gini. Pernah ada satu eksperimen di barat yang melibatkan ratusan cowok sama cewek. Mereka disuruh duduk di satu kursi. Di depan mereka ada satu tombol merah dan satu layar TV atau monitor gitu ya. Terus di seluruh tubuh mereka, di badan mereka itu dipasangin macam-macam detektor lah. Kayak detak jantung, suhu badan, terus ritme nafas, pokoknya segala macam lah. Instruksinya adalah tekan tombol merah setiap kali mereka merasa terangsang. Nah, di situ diputar tuh, di layar itu diputar tuh. Videonya macam-macam, ada yang gandengan tangan, ciuman, buka baju, pelukan, segala macam. Nah, makin lama
Ini jenis video berikutnya nih makin gak nyambung nih. Ada yang kuda, terus lumba-lumba, kambing, lalat, segala macam lah pokoknya. Makin lama makin gak nyambung nih. Daging sapi lah, dada ayam lah, terong, wortel, jeruk, pepaya, pisang, pokoknya nggak jelas lah. Nah, kesimpulan dari penelitian itu adalah cowok cenderung terangsang dengan video-video yang nyambung, sedangkan cewek terangsang terhadap hampir semua video. Dan kesimpulannya bukan cuma itu. Tapi cowok menekan tombol di saat dia benar-benar terangsang, sedangkan cewek menekan tombol pada video-video yang nyambung aja. Artinya apa? Imajinasi cewek tuh liar. Tapi mereka gak bakal mengakui semua hal itu. Kenapa? Sekali lagi terbentur sama perasaan. Atau lebih tepatnya rasa takut ya. Takut terhadap stigma, takut terhadap jadi bahan omongan, takut dijudge, dan sebagainya. Ingat, 90% isi otak mereka itu isinya emosi, perasaan, feelings, imajinasi, imajiner. Jadi inilah yang jadi alasan kenapa mereka hidup di dunia yang isinya perumpamaan bukan kenyataan. Gimana kalau begini? Gimana kalau begitu? Kok dia ngomongnya gitu sih? Maksud sebenarnya apa ya? Kenapa dia jawabnya datar banget sih? Contoh nih, besok adalah misalkan besok adalah hari ulang tahun lo. Terus cewek lu nanya, sayang mau dirayain kemana? Terus lu jawab, gua mau chill aja di rumah. Di otak cewek lu yang masuk adalah, oh dia seharian di rumah loh, gua kasih surprise ah. Kalau dibalik nih, misalkan besok hari ulang tahun cewek lu, terus lu nanya, yang besok kamu ulang tahun loh. Terus dia bilang, udahlah sayang, kita santai-santai aja di rumah. Kalau lu bilang, oh ya udah, dan besoknya nggak kejadian apa-apa, bete tuh pasti. Pasti nanya tuh, kamu sayang aku nggak sih? Karena 90% peristiwa yang terjadi di otaknya itu hasil dari imajinasi. Berhubung gak ada kalimat yang mematahkan imajinasinya, berubah bentuklah imajinasi itu jadi ekspektasi. Kuncinya di sini nih. Gue udah ngomong panjang lebar, intinya gini ya. Lu sebagai makhluk yang punya kapasitas berpikir logis 90%, harus bisa analisa situasi. Ya. Manfaatin nih informasi yang gue bagiin sekarang nih. Atur sikap. Kalau iya, iya. Kalau enggak, enggak. Kalau lu kasih respon yang lempeng-lempeng aja, flat, datar,
netral. Otak cewek jadi terbuka sama banyak kemungkinan, sama banyak ekspektasi, imajinasi. Ini juga alasannya kenapa dari kemarin-kemarin gue bilang jangan ngejar cewek, percuma. Karena begitu lu ngejar, itu bakal mematahkan imajinasinya dia. Dan dengan mematahkan imajinasinya, maka apapun yang lu lakukan setelah itu, persepsi yang muncul adalah dia orangnya terlalu baik, ngebosenin, gampang ditebak, dan sebagainya. Lu ingat kan cowok-cowok macam apa yang dideketin cewek di sekolah? Ketua OSIS, ketua geng, kapten tim olahraga. Kapan mereka punya waktu buat ngejar-ngejar cewek? Gak ada, cuy. Yang mereka lakukan adalah fokus sama tugas-tugas mereka. Terus, kenapa mereka dikejar-kejar cewek? Karena insting atau naluri cewek untuk selalu mencari yang terkuat atau terpandang. Dan karena si cowok gak ada effort untuk deketin, maka muncul sisi misteriusnya. Nah, nangkap kan? Sisi misterius ini yang jadi celah buat yang jadi celah liarnya yang namanya imajinasi, fantasi, terus ekspektasi. Gua simpulin penjelasan gini ya. Pertama, naikin value low. Money game status. Money game status. Itu udah gua ulang-ulang di beberapa video tuh. Yang kedua, munculin diri lo di radar mereka. Dan yang ketiga, ilangin mereka dari radar lo. Abaikan. Ya. Ingat, balik lagi ke aturan pertama. Men are the prize. You are the prize. Nggak perlu ngasih pembuktian. Lu punya ini, itu, nggak usah. Karena yang ditelan cewek itu bukan datanya, tapi cara menyampaikannya. Jadi semakin desperate lu ngebuktiin kelayakan lo, semakin dia nggak percaya. Karena nggak enak kalau gue ngomong. Karena cewek ngasih penilaian itu bukan berdasarkan logika, tapi perasaan. Percuma lu ngasih portfolio panjang-panjang, bakal ditolak. Ini alasannya cowok baik kayak lu selalu kalah sama bad boys. Sekali lagi coba lu observasi lah ya. Biasanya di kelas tuh ada dua tipe pendiam. Nggak ya, di kelas atau di kantor terserah lah. Biasanya ada dua tipe pendiam. Yang satu dikejar banyak cewek, disukai banyak cewek. Yang satu lagi nggak laku-laku. Biasanya gitu tuh. Tahu kenapa beda? Karena yang satunya masuk radar, yang satunya lagi invisible.
nggak kelihatan. Kok bisa gitu? Bedanya di mana? Gua kasih tahu. Ketika lu masuk radar, sikap yang pendiam itu bakal dipersepsikan sebagai cool, keren, misterius, dingin. Sedangkan kalau lu nggak masuk radar, sifat atau sikap pendiam itu bakal dipersepsikan sebagai creepy. Ingat ya, sikapnya sama, positioningnya berbeda. Hasilnya bakal menimbulkan perasaan yang berbeda. Ingat, 90% perasaan. Persepsi itu dari perasaan, bukan data. Ya. Terus gimana caranya paling efektif buat masuk ke radar cewek? Caranya adalah subscribe karena gue nggak bakal bahas itu sekarang. Itu episode lain ya. Subscribe dulu lah biar nggak kelewat. Oke? Next step, hilangkan dia dari radar lo. Ingat, lu yang jadi kapten. Your ship, your rule. Maka anggap dia sebagai penumpang. Kecuali dia memang pengen ngebangun bahtera bareng-bareng. Paham? Kenapa gua bilang lo harus abaikan dia dari radar lo? Alasan pertama, karena sifat maskulin itu esensial untuk survive. Alasan kedua, karena lo nggak akan betah sama cewek maskulin. Ya. Alasan ketiga, karena dua kutub magnet yang sama tidak akan pernah tarik-menarik. Itu. Jadi intinya adalah cewek yang feminim akan selalu tertarik sama cowok yang fokus pada peran yang maskulin. Apa aja tuh? Hunting, protect, provide. Kalau dia mau nemenin lu dari nol, ya sejak lu masih jadi hunter amatir, ya kan, hunting, protect, provide. Ya hunter ya. Sejak lu masih jadi hunter amatir, ya bagus, artinya dia mau jadi support system. Boleh tuh yang kayak gitu dianggap jadi co-captain. Bikin aturan bareng-bareng. Caranya apa? Ya bikin kapalnya bareng-bareng. Tapi kalau dia cuma maunya naik kapal yang udah jadi, ya lu perlakukan dia sebagai penumpang, bukan co-captain. Yang namanya penumpang itu harus ikut aturan kapal, gak nyusahin. Apalagi kalau udah kelihatan useless. Ya satu kata buat dia, bye.